Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai failover dan juga load balance ya teman-teman. Nah, di dalam pembelajaran kali ini terdapat ada materi yang pertama konsep failover dan juga load balance. Kemudian ada setting topologi, kemudian ada add default route pada router customer, konfigurasi failover, cek gateway pada failover, kemudian ada konfigurasi load balance ICMP, kemudian traceroute, kemudian ada kasus berbeda bandwidth pada ISP, kemudian konfigurasi load balance route rules, dan juga ada konfigurasi load balance firewall menjal ya teman-teman. Oke, nah di sini langsung saja ke materi yang pertama, itu konsep failover dan juga load balance ya teman-teman. Nah untuk konsep failover dan load balance, nah di sini ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, nah di sini bisa teman-teman lihat kan, misal kita mempunyai dua jalur yang mengarah ke internet. Nah, kalau failover itu konsepnya satu aktif, misal yang ISP1 ini aktif untuk jalur yang utama, kemudian backupnya itu ISP yang kedua ya teman-teman, untuk jalur ke internetnya. Nah untuk load balance yaitu ISP1 dan ISP2 itu aktif secara bersamaan ya teman-teman. Jadi tidak ada istilah satu backup, satu aktif ya teman-teman untuk load balance. Nah untuk load balance yaitu aktif secara bersamaan ya teman-teman. Nah untuk failover yaitu yang satu aktif dan yang satu itu cadangan ya teman-teman untuk akses ke internetnya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsepnya. Oke, mungkin saya rasa cukup. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu ke setting topologi ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah untuk setup topologi di sini teman-teman tambahkan dua buah router ISP1 dan juga router ISP2 ya teman-teman. Jadi nanti si klien MikroTik ini mempunyai dua buah jalur untuk ke internet ya teman-teman, dari router 1 ISP1 dan juga router ISP2. Nah untuk yang router 1 memiliki IP, ISP1 memiliki IP 196 dan router ISP2 197 ya teman-teman. Nah di sini juga jangan lupa teman-teman untuk konekkan ke Winbox. Nah di sini saya udah konek ke Winbox, ini 196 dan ini 197 ya teman-teman. Nah kemudian kita ubah namanya. Di sini teman-teman tinggal masuk ke sistem identity, kita ganti namanya jadi router ISP yang ini kan 2, router ISP2. Kita play kemudian oke, ini sudah terganti router ISP2. Lanjut yang ini sistem identity, dihapus router ISP1, apply kemudian oke. Lanjut di sini kita tambahin lagi satu buah MikroTik ya teman untuk jadi klien. Di sini kita hubungkan ke router 1 ISP dan menggunakan di sini kedua, ini tersatu, kita harus sambungkan lagi. Nah jadi seperti ini ya teman untuk topologinya. Nah jadi di Ether 2 ini nanti kita setting IP-nya 168.1.1 dan juga di ISP2 kita bedakan jadi 172 ya teman-teman. Dari sini kita buka. Kita login terlebih dahulu. Admin password kosong, ininya no aja kemudian nah di sini kita cek ya teman untuk IP address-nya. Di sini masih belum mau, teman-teman tinggal mainin aja ininya. IP address print. Ulang IP address print.
baik. Bentar teman-teman, IP address print masih kosong, kita hapus dulu. Buka lagi IP address print. Ya di sini masih kosong. Ini kembali dulu IP member print. Oke, nah di sini udah ada header 1, header 2. Kemudian kalau sudah itu kita konfigurasi IP address di header 2, router ISP1 dan juga router ISP2. Oke, di sini di router ISP1 kita masuk ke IP addresses, kita add IP-nya itu 192.168.1.1/24 dan interface-nya Ether 2 ya teman-teman. Apply, kemudian oke. Oke, di sini sudah router 1 sudah, itu 1, lanjut ke ISP2 IP addresses and 172.16.1.1/24. Oke, kedua apply dan juga oke. Kalau sudah kita cek lagi di sininya IP member print. Itu masih belum, yang itu lupa 1.1/4 benar, tapi tidak ada terdua benar teman-teman. Oke, kita cek lagi ini print. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, lanjut di sini kita tambahin IP addressnya secara manual. IP address kan address print. Oke, di sini masih belum ada. Di sini kita masuk ke IP address add addresses 192.168.1.2/24 interface. Kalau yang ini pakai header 1 ya teman-teman, karena mengarahnya ke sini. Nah, header 1. Oke, header 1 kita enter, kemudian lanjut selanjutnya kita backspace. Di sini 172.16.1.2/24 dan interface header 2 ya teman-teman, enter. Dan IP address udah, kita print aja ya teman, jangan pakai itu print. Baterai turun. Lupa charger teman-teman. Oke, nah sini sudah ada ya teman, sudah ter-add atau agresi. Oke, nah jadi seperti itu ya teman, kita untuk setup topologi ini hanya addressing terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita coba ping ya, ping ke gateway masing-masing IP-nya, berarti 192. Sorry teman-teman, jangan di sini, enter ping 192.168.1.1. Oke, nah ini hasilnya bisa. Kita lanjut yang 172.16.1.1. Oke, nah ini juga bisa ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu ya teman untuk setup topologinya. Kita hanya addressing terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut dari sini kita masuk ke add default port pada router customer ya teman-teman. Oke, nah untuk add di sini ya, nanti kita add default portnya ya teman-teman. Jadi kita nanti tinggal masukkan aja gateway yang 16.1 dan juga 108.1 ya teman, 1.1. Nah, kita connect menggunakan common ya teman-teman. Kita connect menggunakan common. Karena di sini kita login melalui via router ISP1 dan info 196. Kita connect ke common. Nah, di sini kita connect ya teman-teman. Oke, dan di sini kita sudah connect.
kalau sudah connect kayak gini, kita tambahkan dulu ya teman-teman. Kita tambahkan terlebih dahulu, ini kita pas saja, kita tambahkan ke codes ya teman-teman. Kita add di sini teman-teman. Untuk destination address-nya biarin aja, kemudian gateway-nya ya teman-teman, gateway-nya itu 1.1.1.1.1/4. Oke, slash 24, berarti kita nambahinnya 2 kali ya teman-teman. Kemudian kita apply error in gateway 1.1 apply. Oke, dan kita add lagi gateway-nya 1.4.16.1.1 apply. Oke, kita coba cek ya teman. More menu terminal, apakah bisa internetan, belum, ping, depan. Oke, nah ini sudah bisa ya teman-teman. Kita cek IP address. Oke, untuk google.com belum bisa, kita tambahkan IP DNS set server bisa 8 terlebih dahulu ya teman, baru kita bisa ping google.com. Nah, google.com. Oke, nah lanjut di sini kita tambahkan PPC ya teman-teman. Si ini kita tambahkan dua buah PPC aja, jadwal PPC aja. Kita apa namanya, PPC 2, ini PPC 1 ya teman-teman. PPC 1. Oke, PPC 2, PPC 1, dan kita connect. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita add untuk bisa agar si PPC kita itu mendapatkan IP address. Kita add IP address, kemudian kita tambahkan secara bridge ya teman-teman, secara bridge di enter 3 dan juga enter 4. Oke, kita masuk di sini, kita masuk ke dalam IP address. Kita add addressnya, misal saya mau 10.10.1/24. interface-nya, kita buat bridge terlebih dahulu ya teman-teman. Bridge, kita add bridge PPC, misal kita play. Oke, kita port add ether 3 play. Oke, dan juga ether 4 play. Oke, dan kita tambahkan IP address add 10.10.10.1/24. interface-nya pakai yang bridge PPC apply. Oke, kalau sudah seperti itu kita cek ya teman-teman. IP DHCP server, DHCP setup, nya pakai yang PPC, next DNS, next ya teman. Oke, sudah sukses fly. Kemudian kita cek ya teman-teman di PPC kita, PPC DHCP. Kita cek untuk PPC 1 mendapatkan IP 10.254, IP DHCP. Di PPC 2 kita cek dapat IP-nya 253. Oke, kalau sudah seperti itu kan belum bisa internetan, maka kita setting untuk firewall NAT-nya ya teman-teman. Ini kita masuk lagi ke IP firewall NAT ya teman-teman.
Oke, nah sebelum itu kan di sini tadi ada kita masuk ke IP root ya teman, root static plus. Kita disable dulu ya teman-teman untuk yang ini, karena kita menggunakan yang header 1 ya teman-teman. Kita disable terlebih dahulu. Kenapa ada plus? Itu konsep dari over ya teman-teman. Kita terlebih dahulu kasih, jadi kita menggunakan yang 1.1. Oke, kita kembali lagi, lanjut. Tapi firewall NAT add NAT nya general NAT. Ini kita pilih Ether 1 dan juga actionnya masquerade ya teman-teman, masquerade apply. Oke, berarti kita nambahinnya 2 ya teman-teman, general NAT out interface Ether 2, actionnya masquerade play. Oke, lanjut di sini kita cek so IP. Oke, kita setting 888 dari sini bisa. Oke, nah jadi di sini udah bisa ya teman-teman, divisi 1 udah bisa. Kita coba ping di sini, divisi 2 ping 888. Oke, nah ini juga udah bisa. Input apa nantinya teman, kita lagi, mungkin karena jaringan saya lag ya teman. Oke, kita coba ping google.com. Oke, juga udah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk Default Root. Mungkin cukup segitu ya teman. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi failover ya teman-teman. Nah, sebenarnya tadi kita juga udah konfigurasi failover ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi kita udah sedikit menyinggung ya. Nah, jadi di sini tadi saya menggunakan ISP1 sebagai sumber internet ya teman-teman. Nah, di sini jadi si ISP2 itu saya disable terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau misal jalurnya ISP2 itu menggunakan enable disable kan itu bosan ya teman-teman. Nah, di sini kita caranya memakai parameter distance ya teman-teman. Jadi semisal distance untuk gateway yang 1.1 itu besar, nah otomatis dia akan bukan jadi prioritas ya teman. Sini kita lebih dahulu, nah kan satu-satu ya teman. Oke, kita coba implementasikan ya teman. Kita coba distance-nya setelah ini 10, kita oke. Nah, itu mikrotik akan membaca, jadi ini hanya statik ya teman-teman. Nah, ini yang digunakan jalurnya itu yang ISP2 ya teman-teman. Nah, kemudian ISP2 juga kita coba instannya besarin misal 20, apply dan oke. Nah, nanti dia akan kembali lagi ke gateway 1.1 ya teman. Nah, jadi yang gateway 1.1 itu sebagai prioritas, dan nantinya kalau semisal saya coba matikan untuk interface nya enter 1 ya teman, 1 kita disable terlebih dahulu. Kita disable, kita cek lagi, teman-teman lanjut. Nah,
Jadi yang nantinya si gateway 16.1.1 itu akan menjadi prioritas ya teman. Nah, jadi si gateway yang ini semisal mati ya, yang Ethernet yang router ISP1 kabelnya mati, otomatis yang jadi jalur internet itu yang ini ya teman. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita seperti ini aja. Karena saya ingin menggunakan ISP1 ini sebagai jalur utama ya teman-teman. Jadi untuk listenya ini sudah sesuai ya teman-teman. Jadi seperti ini, sudah sesuai ya seperti ini. Jadi mungkin untuk konfigurasi developer itu hanya seperti itu saja ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut dari sini kita masuk ke cek gateway pada developer ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah sedikit singgung terkait developer ya teman-teman. Nah, untuk di cek gateway kali ini itu jadi si mikrotik bisa mendeteksi ya teman-teman. Nah, jika yang ISP1 ini saya nanti disebabkan untuk IP yang mengarah ke mikrotik atau ke klien, otomatis klien tidak akan mendapatkan sumber internet ya teman-teman. Nah, dengan adanya chat gateway itu kan mikrotik bisa langsung mengalihkan sumber internetnya ke ISP2 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita coba untuk cek gateway-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk cek gateway teman-teman masuk ke dalam IP kemudian routes. IP routes ya. Di sini kan kita terfokuskan jalur internet ke 1.1 ya teman-teman. Di sini kan ada cek gateway ya teman-teman. Cek gateway kalau kita menggunakan ping ya teman-teman, jadi berbasis ping setiap 10 detik atau 20 detik nanti ke router ISP satunya ya teman-teman. Kita apply dan oke. Nah, nanti juga kalau kita tidak menggunakan cek gateway nanti juga akan berbeda ya teman-teman hasilnya. Misal yang ini untuk interface-nya dimatikan tetapi si internetnya atau terfokuskan sumber internetnya tetap di 168.1.1 atau di router 1 ISP ya teman-teman. Nah, sedangkan kan router ISP1 itu kita disablekan untuk interface-nya, otomatis mikrotik tidak mempunyai akses internet atau jalur internet ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kita udah cek pin gateway, kita coba masuk ke router 1 ISP, kita disablekan ya teman-teman. Kita masuk ke dalam IP addresses. Nah, ini kan yang mengarah ke mikrotik atau kemudian kita disablekan. Oke, kalau sudah seperti itu kita kembali lagi ke sini, kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita tunggu apakah si mikrotik udah pintar membaca akses internet atau jalur internet atau belum ya teman-teman. Oke, kita copy routes. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini untuk internetnya itu sudah berpindah ya teman-teman ke 172.16.1.1 atau jalurnya sudah pindah ke router ISP2 ya teman-teman. Nah, untuk yang router 1 ISP1 itu untuk ininya UC ya teman-teman, UC atau apa, uncreable static inactive ya teman-teman. Berarti mikrotik itu sudah pintar ya teman-teman dalam
mencari jalur ke internet. Oke, nah di sini semisal kita coba ininya jangan diaktifkan, play. Oke, nah ini akan kembali lagi ke 192.168.1.1 atau ke ISP1. Nah, padahal kan ISP1 sudah kita disable ya teman-teman, otomatis ke jalurnya atau jalur ke internetnya itu tidak ada ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman udah ada gambarannya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita tetap pakai ping ya teman-teman, atau kita cek gateway. Oke, di sini router 1 kita juga disablekan lagi ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi, kita cek IP routes teman-teman. Setiap 10 detik nanti akan otomatis ping ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. IP routes nanti juga dia akan berpindah ya teman-teman ke bawah sini, teman tinggal tunggu aja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cek gateway. Kita cek lagi, terus apakah udah berpindah lagi. Oh enggak ya teman, karena kita tidak di disable ya teman, sorry. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cek gateway. Oke, nah kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi load balance ACMP. Oke, nah di sini untuk konfigurasi load balance ACMP kan sebelumnya kita udah menyinggung yang failover ya teman-teman. Nah, di sini giliran kita menyinggung yang load balance. Nah, kalau load balance itu kan sisi ISP1 dan ISP2 itu jalurnya aktif secara bersamaan ya teman. Kalau failover kan satu sebagai jalur utama, satu sebagai cadangan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasinya di sini teman-teman masuk ke dalam mikrotik ya, atau sisi customer. Nah, yang ini mikrotik sisi customer. Nah, teman-teman kan ini kita hapus saja ya. Kita hapus saja yang mengarah ke internet. Nah, oke, kalau udah hapus, di sini saya coba tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi. Kita masuk ke IP. Sorry, kita menambahkan di UI aja. UI. Kita coba IP routes and gateway 192.168.1. Jadi nambahinnya 2 ya teman-teman, yang 1.1 dan juga 16.1.1 ya, pakai koma 172.16.1.1. Oke teman-teman, berhubung tidak bisa, jadi di sini kita tambahkan cara di root list aja. Kita add satu-satu ya teman-teman. Gateway-nya seperti biasa 192.168.1.1 apply. Oke, 172.16.1.1 play. Oke, nah nantinya akan ada seperti ini ya teman-teman, aktif statik dan aktif statik plus ya teman-teman untuk tandanya. Oke, nah berhubung itu sudah, jadi di sini kita coba di PVC kita. Sebelum ke PVC kita pastikan di sini bisa ping ke internet terlebih dahulu ya. More new terminal ping 888.
Oke, di sini bisa kita coba di DNS print. DNS sudah ada, kita coba ping facebook.com udah. Oke, nah di sini kita coba ya, PC1 kita IP DHCP, IP DHCP. Oke, selanjutnya kita cek soal IP. Di sini DNS kita coba ping Google atau ping 88 aja. Oke, di sini sudah bisa. Kemudian kita lihat untuk jalurnya ya. Kita coba trace 8.8.8. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita ke Mikrotik terlebih dahulu, kan IP-nya di Mikrotik. Nah, ternyata di sini untuk PPC1 itu menggunakan ISP2 ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat IP-nya 172.16.1.1. Nah, kemudian si router ISP baru dia ke internet ya teman-teman. Jadi si PPC1 menggunakan jalur ISP2 ya teman-teman. Kita coba di sini di PPC2 kita 888. Kita bisa kita trace 8.8.8.8. Oke teman-teman, nah di sini juga sama ya teman-teman, ke Mikrotik terlebih dahulu, kemudian IP-nya masih menggunakan yang ini ya teman-teman, yang ISP2, kemudian baru dia ke internet ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk konfigurasinya sangat mudah dan simpel ya teman-teman. Nah, jadi untuk load balance itu bisa menggunakan seperti yang ini, PPC1 kan menggunakan jalur ISP2 dan juga PPC2 menggunakan jalur ISP2. Bisa juga sih menggunakan ISP1 ya teman-teman, tergantung Mikrotik mengarahkannya ya teman-teman. Oke, kita coba trace facebook.com ya teman-teman. Trace facebook.com, not resolver facebook.com. Oke, ternyata belum ada resolvernya ya teman-teman. Oke, nah untuk threshold ini kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan belajar mengenai threshold. Nah, yang barusan kan di video barusan kita belum berhasil ya teman-teman di Mikrotik maupun di PPC kita. Oke, nah di sini kita ada sedikit solusinya ya teman-teman. Saya ada sedikit solusinya. Di Mikrotik itu kita bisa langsung saja masuk ke dalam sini ya teman-teman. Oke, nah di sini masuk ke dalam tools ya teman-teman. Tools, nah di sini ada threshold. Nah, di sini ada threshold ya teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh kita ke 88 terlebih dahulu ya. 888 kita start. Oke. Nah, di sini untuk yang di Mikrotik kita itu menggunakan jalur yang ISP1 ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk IP-nya itu 681.1 ya teman-teman. Oke, nah seperti itu. Kemudian kita coba untuk ke Facebook. Untuk ke Facebook teman-teman harus ketikkan dulu di CMD itu nslogupfacebook.com ya teman-teman. Kemudian nah ini untuk addressnya, untuk IP-nya kita salin ya. Kita salin,
terus kita masukkan ke sini ya teman-teman, masukkan, kemudian ini stop dulu, kemudian kita start. Nah, untuk ke facebook.com itu kita menggunakan jalur dua-duanya ya teman-teman, jalur ESP1 dan juga ESP2. Itu saya agak tahu kenapa ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah ada gambarannya di sini. Untuk MikroTik kita untuk mengakses ke Facebook itu menggunakan ESP1 dan ESP2 ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita coba di PPC kita ya teman-teman. Di PPC kita coba. Nah, di sini kan bukan facebook.com ya untuk address-nya. Di sini harus memasukkan IP yang tadi ya teman-teman. Kalau di sini tidak bisa, teman-teman address-nya kemudian masukkan IP-nya ya teman-teman. Nah, manual di sini berapa? 57.144.192.1. nya itu 57.144.192.1. salah. Oke, benar ya teman-teman. Kita trace. Oke. Nah, untuk di PPC1 itu kita trace ke facebook.com itu menggunakan ISP2 ya teman-teman. Dari ISP2 kemudian lanjut ke internet. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut di PPC2, kita trace Twitter ya teman-teman. Kita trace Twitter di sini seperti biasa nslookup.twitter.com. Nah, untuk IP-nya ini IP Twitternya 172.66.0.27227. 172.66.0.227. Nah, bisa teman-teman lihat untuk PPC2 itu trace ke twitter.com itu dari MikroTik mendapatkan IP, kemudian lanjut kepada ISP1 ya teman-teman, menggunakan jalur ISP1, kemudian baru ke internet ya teman-teman, baru ke twitter.com-nya ya teman-teman. Jadi kita trace Twitter itu lewat jalur ISP1 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan lah, bisa jadi pembeda ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk traceroute. Jadi PPC1 ke Facebook menggunakan jalur ISP2 dan juga PPC2 ke twitter.com menggunakan jalur ISP1 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Udah ada sedikit gambarannya ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk traceroute. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke kasus berbeda bandwidth pada ISP ya teman-teman. Nah, gimana di sini gimana kalau bandwidth semisal yang ISP1 dan ISP2 berbeda. Oke, contoh nah di sini kita pakai line, kita bukan line, cancel. Sini kita coba pakai line. Bukan line teman-teman, sorry, kita delete. Nah, di sini sebagai misal 2:8 ya, sini 2, di sini semisal, nah sini semisal 2 dan yang ini kita duplikat, ini semisal 8 ya teman-teman. Jadi 1:4 untuk bandwidthnya. Misal di router ISP1 itu 5 Mbps, di router ISP2 misal 10 Mbps ya teman-teman. Jadi bedanya teman-teman udah tahu lah untuk perbandingan ya. Oke, di sini untuk caranya, ntar ini kita hapus terlebih dahulu. Delete. Oke. Nah, di sini sebagai perbandingan kita coba masuk ke router MikroTik kita terlebih dahulu ya teman-teman.
Oke, nah di sini karena 1/4 berarti satunya itu yang router ISP yang IP-nya nya 1.1, kemudian yang ini 16.1.1 ya teman-teman. Oke, nah di sini kita add ya. Add lagi berarti yang 1.2.16.1. Kenapa cara manual? Karena di sini saya menggunakan MikroTik versi 7 ya teman-teman. Kita apply aja, kemudian oke. Kita tik 1.2.16.1 apply. Oke. 1.2.16.1 apply, kemudian oke. Nah, oke. Nah, di sini jadi 1/4 ya teman-teman. Oke, udah 1/4. Kemudian kita coba traceroute ya teman-teman. Kita seperti biasa masuk ke tools, kita traceroute ke 8888 terlebih dahulu, protokolnya CMP, kita start. Oke. Nah, di sini untuk traceroute ke Google kita menggunakan jalur yang ISP1 ya teman-teman. Menggunakan jalur yang ISP1. Oke, kita coba yang lebih berat ya teman-teman, kita ke YouTube. Di sini seperti biasa untuk mendapatkan IP-nya kita ms lookup kemudian youtube.com. Nah, di sini karena IP-nya banyak, kita pilih salah satu aja. Pilih salah satu. Kemudian kita masuk ke sini, ini kita stop, kemudian kita start. Oke. Nah, untuk ke YouTube kita menggunakan 172.16.1.1 ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman udah ada gambarannya ya teman-teman. Nah, untuk ke facebook.com ke youtube.com kan sedikit agak berat ya teman-teman untuk jaringannya. Berarti kita si MikroTik pinter ya teman-teman, milih jalur internetnya ke yang bandwidthnya lebih besar ya teman-teman. Oke. Dan kita coba lanjut di PVC kita ya teman-teman. Kita di PVC 1 kita traceroute. Sebelum traceroute kita ping terlebih dahulu ya teman-teman. Ping ke youtube.com apakah bisa. IP-nya 172.172 dan 217.196.196. Oh, 194 ya teman, 194.136 94.136. apakah bisa? Ternyata di sini bisa. Oke, kita coba traceroute ya. Trace. Oke. Nah, ternyata di PVC 1 itu masih menggunakan router ISP2 ya teman-teman sebagai jalur internetnya. Oke. Dan kita lanjut di sini, kita coba ping dulu ya teman. Ping 172.217.194.136. Oke, bisa. Kemudian kita traceroute. Kita trace. Oke. Nah, di sini untuk PVC 2 itu ternyata menggunakan yang ISP1 ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman di kitanya. Oke. Nah, jadi untuk apa ini? Untuk yang kasus berbeda bandwidth pada ISP, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman di sini udah ada sedikit gambarannya ya. Oke, saya rasa cukup untuk yang berbeda bandwidth, untuk kasus berbeda bandwidth pada router setiap ISP-nya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi load balance root rulers ya teman-teman. Oke, nah jadi untuk load balance root rulers, nah jadi nanti si PVC kita akan difixkan IP address-nya, misal yang di sini 10.10, ini titik 11 ya. Nah, kemudian si PVC 1 ingin jalur internet menggunakan ISP1, dan juga saya PVC 2 ingin menggunakan jalur ISP2 ya teman-teman.
Oke, nah langsung saja ke konfigurasinya. Sini pertama teman-teman buka Winbox terlebih dahulu ya, buka Winbox. Nah, kemudian kita masuk ke IP, kemudian routes. Untuk routes, nah ini kita untuk jalur ke internet kita hapus aja ya teman-teman, atau bisa teman-teman disable terlebih dahulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kalau yang di MikroTik saya itu berbeda ya, saya menggunakan versi 7. Di sini saya masuk ke dalam routing, teman-teman tulis, kemudian di sini saya add terlebih dahulu. Nah, untuk search addressnya itu 10.10.10 ya. Kemudian untuk tabelnya teman-teman pilih yang PVC 1. Kemudian saya apply. Oke. Actionnya lockup, kemudian kita tambahkan juga 10.10.10.11/4. Oh, itu kepake slash ya teman-teman, sorry. Apply. Oke. Nah itu kita pakai slash 24, play. Oke, kalau sudah seperti ini lanjut ya teman-teman. Sini masuk ke IP lagi, kemudian masuk ke routes, kemudian di sini tinggal add. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini kan ada all, main, PVC 1 belum ada, PVC 2 belum ada ya teman, karena kita belum memasukkan untuk jalurnya. Oke, di sini kita kembali aja ke all, di sini kita add. Nah, untuk gateway-nya berarti untuk 192.168.1.1 berarti PVC 1 ya teman-teman. Berarti nah di sininya di routing table-nya teman-teman pilih yang PVC 1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman apply, kemudian oke, kemudian add lagi, kemudian yang 172.16.1.1 itu berarti yang routing table PVC 2 ya teman-teman. Kemudian apply, terus oke. Nah kalau sudah seperti ini kita coba cek ya teman-teman. Dengan all kita PVC 1, destination address gateway oke, sudah tambahkan PVC 2 oke. Nah, kemudian lanjut di sini kita ke pengujiannya ya. Di PVC 1 kita coba ping ya, ping 8.8.8.8. Oke, kemudian kita trace ya, trace 8.8.8.8. Oke, nah bisa teman-teman lihat. Nah, untuk PVC 1 kan kita settingnya agar menggunakan jalur yang ISP1. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. IP-nya 192.168.1.1. Oke, lanjut. PVC 2 kita ping 8.8.8.8. Oke, ini juga bisa. Kemudian kita trace ya. Trace 8.8.8. Oke, nah di sini ternyata masih menggunakan yang ISP1 ya teman-teman. Tidak tahu kenapa, mungkin saya ada sedikit kesalahan dalam konfigurasinya ya teman. Intinya saya sudah benar ya teman, sudah PVC 2 itu menggunakan jalur ISP2. Nah di sini kan, nah di sini udah menggunakan PVC 2 ya teman-teman, PVC 2 dan ini PVC 1. Oke, itu gak tahu kenapa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut, dan di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi load balance firewall manjel ya teman-teman. Oke, nah untuk konfigurasi load balance manjel itu
hampir mirip dengan si ini barusan yang root rules ya, yang dimana kita bisa menentukan yang PPC1 semisal yang router 1 untuk jalur ke internetnya, PPC2 ke ISP2 seperti itu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke konfigurasinya saja. Nah, di sini buka untuk mikrotiknya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian yang barusan itu kita disable terlebih dahulu. Disable, oke. Nah, kalau sudah saya buat dulu namanya ya, namanya routing tables. Di sini semisal Angel Strip ISP1, kemudian MIB, oke, dan lagi Angel Strip ISP2, oke. Kalau sudah, di sini teman-teman masuk ke menu IP firewall. Nah, di sini ada Angel. Di sini teman-teman add terlebih dahulu ya. Untuk chainnya itu kita memakai rerouting, kemudian set addressnya kita definisikan 10.10.10.10. Oke, kemudian kita masuk ke menu action. Di sini teman-teman pilih yang MAC routing ya teman, MAC routing. Kemudian ininya kita Angel ISP1. Oke, kalau sudah seperti ini apply dan oke. Dan kita tinggal tambahkan lagi rerouting set addressnya 10.10.11. actionnya MAC routing, ininya Angel ISP2, kita apply kemudian oke. Kemudian kita masuk ke dalam IP routes lagi ya teman, IP routes kita add di sini 192.168.1.1. Kemudian routing tabelnya pilih yang Angel, apply kemudian oke. Kemudian lagi 192.11.1. routing tabelnya yang Angel ISP2, kemudian kita apply oke. Kita coba cek satu kedua. Oke, konfigurasinya sudah. Kita coba di sini implementasikan di PPC kita. Kita coba ping 888. Oke, di sini bisa, dan kita trace ya, trace 838. Oke, nah di sini udah benar ya, kita lewat jalur ISP1. Kita coba di PPC 2 ping 838. Oke, itu udah benar, udah bisa. Kita coba trace ya, trace 838. Oke, nah ini juga udah benar ya teman-teman, kita memakai jalur internet yang ISP2 ya teman-teman. Jadi di sini kita udah berhasil ya teman-teman untuk mengkonfigurasi konfigurasi load balance firewall Angel ya teman-teman. Jadi sama seperti yang barusan ya teman-teman, yang root rules. Oke, nah mungkin cukup segini dulu ya teman-teman di video kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kata salah atau yang lainnya. Terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.